Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tosius UMM, selamat datang di podcast lagi. Oke Tosius, kali ini kalian akan ditemenin sama aku, Ayah, sebagai host di sini. Tapi aku nggak sendirian loh, aku bakal ditemenin sama Kak Andin sebagai co-host di sini. Halo Sobat Tosius. Halo Kak Andin, Halo, boleh Kak kenalan dulu nih. Oke, perkenalkan Sobat Tosius, aku Andin sebagai co-host di sini yang akan nemenin Kak Arya di podcast lagi episode 13 kali ini. Nah, kayak hari ini kita bakalan bahas tentang apa nih? Kayak di podcast Teologi episode 13. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas pentingnya organisasi di lingkup mahasiswa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang organisasi ya. Benar. Nah, karena kita akan membahas organisasi, kalau kita ngebahas sendiri ini nggak adil ya, nggak enak juga. Jadi hari ini di podcast lagi episode 13 kita kedatangan bintang tamu Sobat Tosius yang saya. Oke, jadi kita akan ditemani narasumber kita yaitu Bapak Awan Setia Dermawan selaku dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Halo Awan. Ayo Andin, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, mungkin Pak Awan bisa menyapa Sobat Tosius dan perkenalan dulu nih ke Sobat Tosius. Oke. Perkenalkan, nama saya Awan Setia Darmawan. Saya adalah salah satu dosen di program studi sosiologi fisik Universitas Muhammadiyah Malang. Halo, Sobat Tosius. Halo. Sehat semua ya? Oke, Sobat Tosius, gimana nih? Tadi kita ada disapa ya sama Pak Awan. Jadi, mungkin kita bisa discusskan dulu nih kayak bakal membahas apa kita hari ini bersama Pak Awan. Oke Pak Awan, jadi di sini kita akan bahas pentingnya organisasi di lingkup mahasiswa nih Pak Awan. Oke, jadi kita akan membahas tentang organisasinya Pak Awan. Bisa. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan ya, yang kita tahu kalau Pak Awan ini adalah salah satu alumni sosiologi UMM dan juga salah satu alumni Masyas ya kayaknya. Ya, jadi makanya kita mengundang Pak Awan sebagai narasumber di sini. Dan sekarang beliau menjadi salah satu dosen sosiologi di UMM. Nah, karena kita sudah tahu latar belakang beliau, mungkin kayak bisa bertanya nih apa yang Langsung tanya aja nih. Iya, kita langsung aja nih pertanyaan ke Pak Awan. Oke, jadi yang pertama gini Pak. Jadi gimana sih pentingnya organisasi itu bagi peran mahasiswa? Untuk organisasi itu Pak. Oke. Pertanyaan bagus menurut saya. Apa pentingnya ya organisasi untuk mahasiswa ya? Organisasi adalah bagian penting dari mahasiswa. Karena dalam organisasi kita mahasiswa dulu sama mahasiswa dilatih betul terkait dengan prinsip terkait bagaimana cara mengambil keputusan, terus bahkan saya juga dilatih untuk berpikir kritis. Salah satunya adalah melalui organisasi, dan itu tidak didapatkan dalam kelas. Maka dari itu sebagai mahasiswa wajib berorganisasi. Apapun organisasinya itu yang penting teman-teman nyaman, fun, gampang tampilnya di situ. Saya dulu aktif di Masos, saya juga aktif di organisasi di luar. Banyak hal yang bisa saya mixkan antara dua organisasi yang berbeda. Lingkungan leadership, pengambilan keputusan, terus cara berpikir kritis, itu saya dapatkan dari berorganisasi. Nah, saya mau tanya nih Pak, tadi kan bilang kalau itu bisa membantu leadership dan lain-lain. Nah, bagaimana bisa kok organisasi ini bisa mengembangkan soft skill kita seperti leadership tadi? Seperti mungkin cara kita ngomong, kepemimpinan kita, gitu, itu gimana ya? Kok bisa gitu, bisa mengembangkan soft skill itu ya Pak? Oke, jadi melalui organisasi kita paling tidak nanti untuk bagaimana cara mengambil keputusan, cara teknik pengambilan keputusan, melalui dua hal itu, leadership kita diasah. Contoh kita dihadapkan dengan suatu problem, suatu permasalahan mungkin ya, mengharuskan berpikir cepat. Nah, disitulah leadership kita diuji. Leadership nggak harus dimiliki oleh seluruhnya, tetapi bisa digunakan dari salah satu. Dan teman-teman kan pasti ada ketua organisasi kan? Nah, ketua organisasi itu kan layaknya sebagai contoh bagaimana leader dalam organisasi. Nah, ini ada pertanyaan lain? Nah, kalau dari saya di Pak Awan, jadi gimana sih cara kita untuk menarik supaya mereka yang di luar dari sana bisa tertarik ikut join organisasi? Oke, itu terkait kaderisasi mungkin ya? Iya. Mungkin yang pertama yang perlu saya rasakan adalah bagaimana jangan lihat benefitnya dulu. Jangan lihat benefitnya dulu ikut organisasi apa, tapi tujuannya teman-teman mengikuti organisasi itu apa? Selain organisasinya informal, formal, semuanya dicari tujuannya apa teman-teman mengikuti.
Dan memang ikut organisasi itu nggak boleh dipaksa. Sama seperti kita beragama nggak bisa dipaksa. Jadi orang yang sudah memutuskan dirinya ikut organisasi, ya orang itu harus terkenal tercuci. Belajar bagaimana mendapatkan ilmunya, bagaimana cara pemecahan masalah dalam organisasi itu. Bahkan tadi malah kritisnya pun benci organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi kalau PMM ya contohnya masuk sendiri. Oke, organisasi adalah apa? Berarti Pak, yang berproses itu Organisasi adalah tempat untuk Oke, organisasi adalah tempat untuk berproses. Tapi ada teman-teman yang takut masuk organisasi karena mungkin dia itu belum pernah ikut organisasi, takut nanti kalau masih kuliah dia tuh shock gitu di organisasinya ternyata harus yang pro gitu Pak. Nah itu mungkin gimana cara kita meyakinkan mereka supaya kayak sebenarnya organisasi itu kita belajarnya dari awal itu kan gimana? Oke, berarti di awal pada saat rekrutasinya kita suguhkan organisasi kita ini organisasi yang fair. Yang pertama, sama bangun jaringan, terus bagaimana kultur di dalamnya, itu akan mempengaruhi orang luar melihat organisasi kita seperti apa. Terus mungkin bagaimana program-program yang akan dijalankan, teman-teman kan pasti ada program annual program yang dijalankan di antaranya. Nah, itu perlu juga dievaluasi apakah masih cocok dengan kondisi sekarang atau perlu ada upgrade. Jadi sekali lagi masuk organisasi itu tidak bisa dipastikan. Dan orang yang sedang melibatkan dirinya dalam organisasi harus betul-betul yang berkhidmat di sini. Contoh saya organisasi sebagai organisasi. Jadi intinya organisasi itu nggak bisa kalau ada pengalaman ya. Iya benar. Ini sepengalaman Pak Awan nih ya, masuk organisasi itu sehebat apa sih Pak? Sedapat apa nih benefitnya tuh bisa sampai apa nih? Oke. Kalau kita ikut organisasi. Kalau saya cerita pengalaman, dulu saya mau organisasi nggak basic memahami bagaimana teori sosial, bagaimana literatur di dalamnya jelas seperti apa. Bahkan dalam organisasi itu kami diajari cara untuk demo. Demo Pak? Demo. Jadi organisasi itu nggak melulu organisasi yang sifatnya itu baik-baik saja, tapi dalam berorganisasi malah betul-betul diasah gitu. Jadi melalui kendaraan organisasi itu benar-benar apa? Dan itu dampaknya saya rasakan sekarang. Dulu saya sama saat tingkat dalam organisasi itu pada saat malam itu sih diajari coba. Akhirnya sampai sekarang berguna, saya turunkan ke teman-teman mahasiswa bahwa pentingnya literasi itu seperti ini. Saya cocok bicara organisasi. Jadi dapat ya Pak ya benefitnya dari mungkin ikut organisasi itu. Nggak melulu tentang leadership, tapi mungkin ada hal lain yang kita dapatin juga dari organisasi. Dan benefit itu nggak semuanya terkait dengan apresiasi uang, tapi terkait peningkatan kapasitas building teman-teman, pemahaman teori, pemahaman melakukan lobby, itu saja juga kalimat. Nah, tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan organisasi. Oke, jadi Keren tuh berorganisasi. iya makanya asik banget ya kita bisa dapat banyak banget ilmu, banyak banget hal baru yang kita dapat. Relasi teman, kamu dengan organisasi lain. Iya di luar tanpa kalau misalnya kita nggak ikut organisasi gimana lagi kita dapat gitu. Itu kita bisa dapetin di organisasi yang Kalau justru gue apa nggak ikut itu? Iya. Iya, teman-teman ya yang masih ragu buat ikut organisasi bisa pikir kembali. Ini kita udah dapat benefitnya banyak banget. Mungkin dokternya bisa melatih leadership, mencari relasi teman dan lain-lain gitu ya. Mungkin yang terakhir nih Pak Awan bisa ngasih pesan nggak buat teman-teman organisasi di luar sana yang mungkin belum masuk organisasi bisa bergerak gitu untuk mungkin organisasi ini sendiri gak bisa lah kita banyak kan. Oke, paling tidak saya bisa berbincang di awal bahwa passion kalian di mana? Nah, kalau dalam kajian visual kan banyak passion. Kamu mau kajian lingkungan, tenaga kerja kan banyak.
Sehingga kita tentukan passionnya di mana, dan nggak harus itu langsung masuk organisasi yang high level, nggak perlu. Misal teman-teman aktif di Karang Taruna, itu sudah organisasi. Kalau memang ada problem, coba itu dianalisis bersama. Kalau dalam kampus teman-teman sudah berorganisasi, tinggal bagaimana nanti membuktikan bahwa mahasiswa yang ikut organisasi itu lulus yang tepat waktu. Itu yang dari poin. Kadang kan kita dibilang, oh mahasiswa ikut organisasi lulusnya Iya. telat, jadi mahasiswa abadi. Itu stigma-stigma yang dipotong itu. Betul. Dan tunjukkan bahwa ada perbedaan mahasiswa atau teman yang ikut organisasi dan tidak. Oh iya betul. Jadi kita bisa melihat kalau teman-teman yang ikut organisasi ya itu bisa mulai dari hal-hal kecil. Organisasi kecil kayak Karang Taruna itu. Mungkin kalau misalnya di universitas itu bisa di Himasos sendiri ya, di Sobasosius bisa coba di Himasos. Jadi itu bisa belajar dari kecil, gak perlu dari organisasi yang high dulu ya. Mungkin itu ya Pak Wan yang kita bahas hari ini. Kita gak banyak panjang karena takutnya Sobat Sosius bosan ya dengan pembahasan organisasi ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi dengan Pak Awan di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih Andin, terima kasih Ayah. Semangat ya, semoga podcast lebih selalu berjaya. Amin. Terima kasih Pak Awan adanya. Mungkin sampai sini aja kali ya Kak Anin. Benar, mungkin sampai sini aja ya aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada Pak Awan atas apa yang disampaikan hari ini. Semoga teman-teman sobat sisi semuanya bisa mendapatkan pelajaran ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Awan hari ini. Nah, aku juga mau ngucapin kepada teman-teman yang udah dengerin podcast sampai selesai. Teman-teman sobat sisi semuanya, aku mau umumin kalau di bulan selanjutnya, di bulan Januari selanjutnya, kita bakal ada podcast yang seru, yang beda dari hari ini. Jadi, tolong dipantengin terus ya podcast kita di bulan depannya lagi, karena kita bakal ada hal baru nih. Oke, saya nggak tahu kalau nonton tadi. Iya Pak, jangan lupa ditonton ya Pak, karena di bulan depannya ada hal baru. Dan beda ya Pak. Podcast jadi, jangan lewatkan podcast kita ya, Sobat Sosius. Bisa didengarkan di mana? Nah, podcast kita bisa didengarkan untuk di Spotify bisa didengarin di Podcastology dan nggak ada YouTube di YouTube-nya Himasos. Jadi bisa langsung di-search saja Himasos ya. Nanti bisa melihat muka kita bertiga. Dan kalau pengen mendengarkan yang sambil jalan-jalan, nggak perlu melihat di HP, yang bisa sambil jalan, terus sambil kerja, itu bisa langsung dengerin di Spotify kita di Podcastology. Hey, gitu aja ya podcast kita hari ini. Benar nih, mungkin kita pakai ya kali ya. Dan jadi di sini kita pamit undur diri. Aku Ayah dan aku Adis sebagai host di sini. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Sosius. Dan gak lupa juga nih, aku ucapin terima kasih banyak buat Kak Andin karena udah nemenin aku dari awal episode sampai akhir episode kali ini. Ya, sebelum mengucapkan terima kasih buat Kak Ayu karena aku senang banget bisa hadir di podcast Teologi episode 12 kali ini. Kami pamit undur diri. Aku Ayah Dan aku Andin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Sobat Sosius.